anak saya dicopot. Menurut informasi begitu. Pak Gubernur kan punya hak untuk itu hak prerogatif Pak Gubernur untuk siapa yang mau diapati dan sebagainya kan begitu. Bahwa kita berharap promosi rotasi yang ada justru meningkatkan kemampuan kepemimpinan dari aparatur Pemprov DKI Jakarta. Akhir bulan Agustus 2018 menjadi batas waktu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN terkait polemik perombakan sejumlah pejabat. KASN menemukan ada aturan yang ditabrak Gubernur Anies ketika mengganti sejumlah pejabat yang dianggap sudah memasuki masa pensiun. Gubernur Anies pun diperintahkan untuk mengembalikan mereka ke posisi semula. Pemirsa, apakah Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan rekomendasi KASN terkait pencopotan sejumlah pejabat DKI ini? Lalu apa peran Sekretaris Daerah Saifullah dalam perombakan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI? Inilah penelusuran tim Realitas. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Inilah suasana pelantikan dan terima jabatan sejumlah pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Balai Kota hari Kamis 5 Juli 2018. Rata-rata mereka merupakan pejabat eselon 2 yang setara kepala dinas dan wali kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antara lain mengganti seluruh wali kota dan bupati Kepulauan Seribu. Penggantian ini merupakan yang pertama di era Gubernur Anies. Ada wajah lama yang kembali masuk dalam kursi jabatan wali kota. Rustam Effendi, wali kota Jakarta Utara yang sempat mengundurkan diri saat pemerintahan Gubernur Ahok, kini dipercaya oleh Anies Baswedan menjadi wali kota Jakarta Barat. Rustam menggeser posisi Anas Effendi yang disebut-sebut menjadi salah satu wali kota kesayangan Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Barusan tadi kita melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, Eselon 2 dan Eselon 3, serta Widya Iswara Utama. Jadi ada totalnya 20 posisi. Pelantikan para pejabat Pemprov DKI ini seharusnya menjadi agenda biasa seperti beberapa pelantikan pejabat sebelumnya. Namun, belakangan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN menemukan ketidakberesan dalam penggeseran sejumlah pejabat ini. Kita klarifikasi, kita panggil ASN, banyak kasus DKI. Kita tanya, kenapa Anda diberhentikan? Wah saya nggak tahu Pak. Oh, kita panggil Sekda kan, kenapa kau ini diberhentikan? Ya, oh kinerjanya jelek. Oke, ketika kinerja rendah, maka kami tanya dia, katanya kinerja Anda rendah. Ya, mereka mengatakan, oh enggak Pak, SKP saya, sasaran kerja perorangan saya bagus kok, baik. Dan bahkan ada yang baik sekali, tangan oleh Sekda dan dikuatkan oleh Gubernur lagi. Ya, makanya oke, berarti kinerja tidak masalah. Maka kita minta klarifikasi. Mana bukti-bukti bahwa kinerja jelek? Pernah nggak dipanggil, diingatkan? Ya, nah ini yang kami belum dapat. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan terkait aparatur sipil negara atau lebih dikenal sebagai PNS. Kebijakan promosi dan rotasi PNS menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian KASN karena sering rawan disalahgunakan para kepala daerah. Kemudian banyakkah terjadi ini hal pemindahan pemberhentian? Oh banyak sekali. Sejak pilkada langsung ini banyak sekali. Ya, jadi budaya jadi tim sukses itu sulit sekali dihilangkan. Padahal undang-undang sudah jelas sekali. Ya Anda jangan berpolitik. Tapi kenyataannya dalam praktek banyak sekali. Hampir tiap hari kita ngadapin pengaduan di sini. Ya,
ada yang diberhentikan lah, terus ada orang dimutasi tanpa aturan, ada orang diberhentikan tanpa aturan, ada orang dipromosi juga tanpa aturan. Tanggal 27 Juli 2018, Komisi Aparatur Sipil Negara membuat siaran pers berisi penjelasan pelanggaran dalam pencopotan dan pergeseran sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI. KASN pun memberikan 4 rekomendasi yang salah satunya berisi perintah agar Gubernur Anies mengembalikan para pejabat yang dicopot ke posisi jabatan semula. Pemprov DKI juga diberikan waktu 30 hari untuk menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan para pejabat sehingga layak dicopot. Batas waktu ini akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2018. Tergantung ini kan, apakah Pemda DKI mau mengikuti rekomendasi kita? Tidak kan gitu soalnya. Karena undang-undang mengatakan rekomendasi DKSN bersifat mengikat. Ya, apabila rekomendasi KSN tidak dipenuhi oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam konteks ini Gubernur DKI, maka KSN akan melaporkan pada Presiden. Itu bunyi undang-undangnya begitu. Pemprov DKI dan KASN pun kemudian saling melempar komentar miring yang menambah gaduh suasana. Kami nanti akan sekaligus laporin ke Presiden. Kalau sampai 26 ini tidak diinikan, surat kami tidak rekomendasi kami tidak diikuti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 kami lapor Presiden. Terserah Bapak Presiden kan punya kewenangan. Belakangan, Pemprov DKI Jakarta memang melaksanakan sebagian rekomendasi KASN. Ada pejabat yang dikembalikan ke posisinya dan ada yang dikembalikan ke jabatan yang sesuai dengan kompetensi. Namun, KASN tetap mempersoalkan sekitar 9 mantan pejabat yang ikut dicopot dengan alasan memasuki masa pensiun. Nah, ada 10 orang yang proses pensiun, nah ini yang bermasalah. Yang 10 orang ini gimana ini? Dia belum batas usia pensiunnya kok. Baru setahun lagi, berapa bulan lagi. Dan terakhir, ada 2 yang tidak ada jelas ini ya. Bekas Wali Kota Jakarta Barat dan Kepala Badan Kesbangpol. Nah ini 2 ini ada penjelasannya kemana nih? Apa persoalannya? Jadi kami juga minta penjelasan. Belum dijawab yang ini, surat kami terakhir belum dijawab. Proses pencopotan sejumlah pejabat juga dipersoalkan karena ada pejabat yang hanya diberitahu lewat pesan WhatsApp. Jadi perubahan, promosi, mutasi, rotasi itu hal yang pasti akan terjadi dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi sebesar Pemprov DKI. Jadi bukan barang yang baru, karena itu tidak perlu kaget, tidak perlu heran. Sandiaga Uno beberapa hari sebelum mengundurkan diri sebagai wakil gubernur karena maju sebagai calon wakil presiden juga sempat mengomentari polemik pencopotan para pejabat yang dipersoalkan oleh KASN. KASN maksudnya gimana? Update terbaru Pak? Nanti saya berikan update setelah saya koordinasi sama tim dari BKD. Oh iya. Salah satu pejabat yang dicopot Gubernur Anies adalah Tinia Budiati yang menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Tinia adalah orang yang ikut berperan dalam penutupan Hotel Alexis. Lantas mengapa Tinia kecewa dengan pencopotan dirinya? Realitas segera kembali. Mbak. Oh iya. Kita masuk iya. Inilah rekaman ketika aparat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendatangi tempat hiburan malam Alexis di kawasan Ancol, Jakarta Utara sekitar bulan Maret 2018. Kedatangan aparat ini adalah untuk menutup operasi Alexis karena dinilai melanggar aturan. Penutupan Alexis menjadi sebuah drama yang mewarnai masa-masa awal pemerintahan Gubernur Anies Baswedan di Ibu Kota Jakarta. Terlebih lagi, penutupan Alexis menjadi salah satu janji politik Anies pada masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta.